Penyesuaian dengan PP 28 tahun 2025, biasanya kita akan memilih kotak NIB ini untuk menampilkan daftar usaha dalam akun OSS kita. Namun untuk versi terbaru setelah penyesuaian dengan PP 28 tahun 2025, kita memilih kotak izin yang ada di sisi kanan. Oke, kita klik saja bagian kotak izin. Kemudian akan tampil daftar kegiatan usaha kita yang sebelumnya sudah ada dalam akun OSS kita. Jika sebelumnya belum pernah mendaftarkan kegiatan usaha, maka tentu halaman ini kosong. Jika kita memiliki beberapa KBLI dalam akun OSS kita, maka semuanya akan muncul di sini. Di sini kita berencana menambahkan kegiatan usaha yang nantinya akan kita terbitkan di NIB kita. Caranya adalah dengan mengklik perizinan berusaha yang ada di bagian atas. Lalu kita pilih kelola usaha. Kemudian akan muncul lagi kotak di sebelahnya. Jika kita sebelumnya belum pernah ada kegiatan usaha yang didaftarkan di akun OSS, maka kita klik pilihan permohonan baru. Namun karena di sini konteksnya adalah kita ingin menambahkan KBLI baru di OSS kita, maka kita klik pilihan kegiatan usaha. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Jadi di sini yang paling pertama kita lakukan adalah kita perlu menambahkan lokasi rencana usaha kita. Kita klik tulisan biru kecil seperti yang ada di gambar. Lalu akan muncul tampilan berikut. Kita langsung pilih saja tambah posisi lokasi. Kemudian muncul tampilan berikut dan kita pilih darat. Kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita beri centang pada kotak kecil yang ada dengan cara klik pada kotaknya seperti contoh pada gambar. Setelah tadi kita centang kotak kecilnya, maka akan muncul tampilan seperti berikut yang mana akan muncul gambar peta. Pada sisi kiri atas gambar peta itu ada kolom pencarian untuk memasukkan alamat lokasi. Namun di sini saya tidak menyarankan untuk menggunakan pencarian dengan cara mengetikkan alamat di kotak pencarian itu karena tampilan petanya kurang detail sehingga bisa saja kita salah menitikan lokasi usaha kita. Jadi caranya kita scroll dulu ke bawah dan kita temukan kotak input koordinat. Saya menyarankan agar kita menginputkan lokasi usaha menggunakan koordinat agar lokasinya lebih presisi. Namun bagaimana caranya kita mencari koordinat lokasi usaha kita? Caranya adalah kita buka browser Google kita. Kita ketikkan Google Maps. Setelah tampilan Google Maps muncul, pada kotak pencarian di sisi kanan atas, kita masukkan lokasi usaha kita. Bisa dengan ketikan nama desa dan kecamatannya. Setelah muncul opsi pencariannya, kita klik saja. Lalu, peta akan mengarahkan kita ke lokasi yang dimaksud. Lalu, kita mencari titik lokasi usaha kita. Oh iya, kita bisa juga mengganti tampilan Maps ini dengan tampilan satelit ya, agar lebih memudahkan kita mencari lokasi usaha kita. Caranya dengan mengklik kotak yang ada di pojok kiri bawah. Setelah kita temukan lokasi usaha kita, langsung saja kita klik satu kali dan akan muncul koordinatnya pada bagian bawah. Lalu kita langsung saja copy koordinat yang muncul itu ya. Untuk memudahkan, di sini saya pastekan terlebih dahulu koordinat yang kita copy tadi ke file Word. Harap perhatikan ya, koordinat yang di awalnya -5 itu berarti koordinat latitude atau lintang. Sementara yang di awalnya 122 itu koordinat longitude atau bujur. Jadi jangan sampai ketukar ya. Kemudian dari file Word tadi kita copy lagi dan kita pastekan di kolom koordinat. Perhatikan saat kita sudah masukkan koordinat muncul tulisan merah. Itu artinya format koordinat kita belum sesuai seperti yang dibutuhkan sistem OSS. Jadi caranya adalah dengan menambahkan tanda kurung 2 kali di bagian awal. Lalu antara koordinat latitude dan longitude-nya diberi tanda koma dan terakhir ditutup lagi dengan tanda kurung 2 kali. Perhatikan pilihan format koordinat ini. Gunakan format koordinatnya yang sama seperti yang saya inputkan ya. Jika kita mengambil dari Google Maps, maka formatnya sudah sama seperti itu. Jadi di sini saya sangat menyarankan agar kita memperoleh koordinat ini dari aplikasi Google Maps saja. Jika format sudah benar, maka tulisan merah di bawahnya akan hilang. Lalu kita klik kotak di sebelahnya yang bertuliskan gunakan lokasi ini. Selanjutnya, tampilan peta akan menunjukkan ke lokasi titik koordinat yang kita masukkan tadi. Kita dapat mengatur zoom petanya dengan mouse ya, dan kita bisa cek apakah memang titik koordinatnya sudah sesuai dengan lokasi usaha kita. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita mengisikan luas lahan dan alamat lengkap dari lokasi usaha kita. Di sini untuk luas lahan saya isikan 25 meter persegi. Perhatikan juga bagian satuannya ya, pastikan kita sudah memilih meter persegi. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melanjutkan pengisian form penambahan posisi lokasi
usaha. Isikan semua kotak ya sesuai dengan alamat kegiatan usaha yang kita ajukan. Lalu scroll ke bawah lagi dan kita menemukan perintah untuk mengupload dokumen lokasi administratif dan dokumen foto tampak depan. Untuk dokumen lokasi administratif yang dimaksud di sini adalah peta lokasi usaha kita, dan untuk dokumen foto tampak depan adalah foto tampak depan lokasi usaha kita. Di sini kita harus mengupload dua file tersebut dalam bentuk file PDF. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyiapkan dulu peta lokasi usaha dan foto tampak depan dari lokasi usaha kita. Pertama-tama di sini kita akan menyiapkan peta lokasi usaha kita. Caranya adalah kita buka pencarian Google, lalu ketikkan Google Earth. Kita klik link Google Earth yang muncul untuk membuka tampilan webnya. Berikut adalah tampilan Google Earth versi web. Untuk memulai membuat peta lokasi, kita klik kotak di sisi kiri bertuliskan New, lalu pilih New Map. Akan muncul tampilan berikut. Pada kotak pencarian, kita mengetikkan alamat usaha kita. Untuk pencarian bisa kita masukkan saja nama desa dan kecamatannya. Lalu akan muncul tampilan lokasi yang kita ketikkan tadi. Di sini kita langsung saja mencari lokasi usaha kita. Setelah kita temukan lokasi usaha kita perlu memperluas tampilan gambar peta ini. Caranya, klik tanda yang dilingkari pada gambar untuk menyembunyikan panel samping. Lalu klik icon Add Place Mark yang ada di bar atas untuk memberikan tanda pada titik lokasi usaha kita. Setelah diklik, muncul kotak isian untuk mengisikan nama penanda lokasi. Di sini saya isikan saja lokasi usaha. Kemudian kita ganti warna ikonnya menjadi merah agar lebih mudah terlihat. Lalu kita klik kotak Done untuk menyelesaikan pengisian. Akan muncul lagi tampilan berikut. Kalau panel layar kanannya kembali muncul, kita tinggal sembunyikan saja ya. Lalu untuk menyembunyikan bar di atas, caranya dengan klik tanda seperti pada gambar. Otomatis bar atas akan hilang dan tampilan peta jadi lebih luas. Di sini saya tetap mempertahankan kotak di sisi kanan yang berisi koordinat lokasi usaha. Tapi jika tidak mau ditampilkan, maka tidak apa-apa juga. Untuk menghilangkannya, klik tanda X-nya. Lalu kita lakukan screenshot dari laptop kita dengan cara menekan touch print screen di keyboard kita. Lalu seleksi area gambar yang mau kita jadikan peta. Karena file peta yang diminta adalah dalam bentuk PDF, maka kita perlu membuat dulu file Word di folder penyimpanan kita. Kemudian kita buka file Word yang sudah kita buat tadi dan kita masukkan file gambar peta lokasi usaha yang tadi kita screenshot. Pada bagian atasnya kita beri nama peta lokasi usaha. Bisa juga kalau mau ditambahkan dengan nama usahanya. Kemudian di bawahnya kita tuliskan alamat lengkap dari lokasi usaha kita. Lalu kita save as ke file PDF. Sekarang dalam folder kita sudah punya peta lokasi usaha dalam bentuk file PDF. Selanjutnya kita perlu menyiapkan juga foto lokasi usaha kita dari tampak depan. Bagi yang sudah punya foto lokasi usahanya, maka langsung saja file foto tampak depan itu dijadikan file PDF ya. Namun bagi yang belum punya foto tampak depan lokasi usaha dan mungkin saja lokasinya itu berada di tepi jalan yang mudah diakses, maka kita bisa coba dengan bantuan Google Street View. Caranya, kita kembali lagi ke web Google Earth tadi. Kita lihat di bagian kanan bawah ada ikon orang. Kita klik ikon orang itu dan kita tarik ke arah jalan yang berhadapan dengan titik lokasi usaha kita. Lalu akan tampak tampilan Street View seperti pada gambar. Lalu kita mencari lokasi usaha kita. Setelah menemukan, kita posisikan tampilan Street View-nya pas di depan bangunan usaha kita. Setelah posisinya pas, kita lakukan screenshot dengan cara menekan touch print screen pada keyboard laptop atau komputer kita. Lalu di folder penyimpanan, kita buat lagi satu file Word. Kita buka file Word yang baru saja kita buat. Lalu kita masukkan screenshot gambar tampak depan lokasi usaha kita. Pada bagian atasnya, kita tuliskan foto tampak depan lokasi usaha. Kita bisa juga menambahkan keterangan nama usaha dan alamatnya. Lalu kita lakukan save as ke file PDF dengan memberi nama file tampak depan lokasi usaha. Sekarang di folder penyimpanan, kita sudah memiliki dua file PDF, yaitu file lokasi usaha dan file tampak depan lokasi usaha yang akan kita upload di sistem OSS. Kita kembali ke website OSS. Lalu kita klik
klik kotak pilih dokumen untuk mengupload file PDF yang tadi kita sudah buat. Setelah kedua file PDF yaitu peta lokasi usaha dan juga tampak depan lokasi usaha terupload, kita klik kotak biru simpan posisi lokasi. Lalu akan muncul tampilan berikut. Kita scroll saja ke bawah dan kita pilih kembali. Sekarang kita coba cek lagi ya lokasi usaha yang kita tambahkan tadi. Apakah memang sudah ditambahkan dalam daftar lokasi usaha kita? Caranya kita ke menu perizinan berusaha, lalu kita pilih lokasi usaha. Kemudian tampak peta lokasi usaha yang kita sudah tambahkan tadi. Kita dapat zoom petanya untuk melihat lebih dekat lokasi usaha kita. Untuk melanjutkan proses ini ke tahap selanjutnya, kita pilih lagi perizinan berusaha, lalu pilih kelola usaha. Kemudian kita pilih menu kegiatan usaha. Kemudian kita klik kotak biru yang bertuliskan tambah kegiatan usaha. Akan muncul tampilan berikut. Pertama-tama, kita akan diminta untuk memasukkan lokasi usaha. Kita klik saja kotaknya seperti pada gambar. Lalu akan muncul seperti pada gambar. Kita cari pilihan lokasi yang bisa terklik ya. Di contoh ini, pilihan lokasi yang aktif dan dapat diklik adalah yang paling bawah. Pilihan ini bisa muncul secara otomatis karena tadi kita sudah melakukan penginputan data-data lokasi usaha kita, termasuk peta-petanya. Jadi lokasi usaha kita sudah terekam di sistem OSS ini. Setelah diklik, kita menuju ke bagian bawah. Di situ ada pertanyaan, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Maka kita pilih tidak dan kita klik selanjutnya. Lalu muncul tampilan pengisian bidang usaha seperti berikut. Kita mulai mengisi dari jenis kegiatan usaha. Di sini kita pilih utama. Kemudian lanjut ke kotak di bawahnya. Kita masukkan bidang usaha kita. Pada contoh ini, KBLI yang didaftarkan yaitu 74130, aktivitas desain komunikasi visual atau desain grafis. Lalu kita isi ruang lingkup kegiatan. Di sini akan muncul secara otomatis pilihannya ya. Jika ada muncul beberapa, maka kita pilih yang paling relevan. Di contoh ini hanya muncul satu pilihan. Jadi langsung saja kita klik. Kemudian kita klik kotak bertuliskan tambah bidang usaha. Lalu otomatis akan muncul tampilan seperti berikut. Kita ke kotak nama usaha. Di sini saya masukkan usaha jasa desain grafis. Lalu klik selanjutnya. Lalu akan muncul kotak pernyataan mandiri. Di sini kita hanya perlu memberi centang pada kotak kecil yang ada dengan cara mengklik lalu klik proses. Setelah itu akan muncul tampilan surat pernyataan kegiatan usaha mikro dengan tingkat resiko rendah terkait tata ruang. Untuk kegiatan usaha dengan skala rendah dan menengah rendah, biasanya akan dikeluarkan surat ini secara otomatis. Hal ini karena untuk kegiatan usaha mikro, resiko rendah atau menengah rendah, misalnya kegiatan UMKM, tidak membutuhkan PKKPR. Biasanya PKKPR diperuntukkan bagi kegiatan non-UMKM dan kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi atau tinggi. Selanjutnya, kita klik saja kotak biru proses. Kemudian kita pilih tanda download di bagian atas untuk menyimpan surat ini di folder penyimpanan kita. Setelah selesai terdownload, lalu kita klik kotak biru bertuliskan kembali. Lalu muncul tampilan detail perizinan seperti berikut. Ada dua tab, yaitu tab persyaratan dasar dan tab perizinan berusaha. Yang tampil di gambar ini adalah tab persyaratan dasar. Kita lihat pada tab perizinan berusaha ada tertulis perlu tindakan. Lalu kita klik tab perizinan berusaha untuk membukanya. Setelah tab perizinan berusaha diklik, kita dapat lihat di kolom status ada tertulis proses perizinan berusaha dan juga tertulis draft. Artinya kita masih perlu melakukan proses perizinan berusaha dan juga NIB kita masih dalam proses draft. Lalu kita lihat di kolom aksi terdapat kotak biru bertuliskan lanjut. Kita klik kotak biru ini ya. Lalu muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita langsung saja menuju ke kotak di bawah yang ada pertanyaan, apakah kegiatan ini sudah berjalan? Di sini kita isi saja belum berjalan. Saran saya, jika kegiatan kita hanyalah UMKM, maka sebaiknya ini diisi saja dengan belum berjalan. Walaupun di realitanya mungkin sudah ada kegiatan, karena nantinya juga kita wajib mengupload surat pernyataan yang berisi pernyataan mandiri bahwa kegiatan masih dalam tahap perencanaan. Lalu kita scroll ke bawah dan kita mengisikan jangka waktu perkiraan mulai operasionalnya usaha kita. Di sini saya menginputkan rencana awal mulai usaha di bulan Desember 2025.
Scroll ke bawah lagi dan kita mengisikan data investasi. Pada contoh ini saya menginputkan biaya bangunan atau gedung saya asumsikan adalah 5 juta dan biaya peralatan dalam negeri adalah 10 juta. Sehingga modal tetap yang muncul di kotak di bawahnya adalah 15 juta. Untuk pengisian ini silahkan diisikan saja sesuai kebutuhan biaya dari kegiatan usahanya masing-masing. Lanjut kita scroll ke bawah. Kita masukkan modal kerja 3 bulan. Di sini saya menginputkan 3 juta. Lalu kita centang sumber pembiayaan. Di sini saya memilih biaya sendiri. Kemudian di bawah muncul total nilai investasi adalah 18 juta. Yang mana ini merupakan penjumlahan dari modal tetap dan modal kerja 3 bulan. Kita scroll lagi ke bawah dan kita masukkan hasil penjualan tahunan. Di sini saya estimasi saja hasil penjualan dari usaha jasa desain ini adalah 20 juta dalam 1 tahun. Kemudian lanjut kita klik data tenaga kerja. Di contoh ini saya isikan saja 1 tenaga kerja. Kemudian kita klik kotak biru yang bertuliskan tambah produk jasa. Lalu muncul tampilan berikut. Di sini akan muncul secara otomatis ya untuk jenis produk atau jasa kita karena sebelumnya sudah kita inputkan. Jika belum muncul secara otomatis, coba lakukan refresh tampilan dengan cara mengklik icon refresh yang ada di bar kiri atas. Di contoh ini sudah muncul secara otomatis yaitu usaha jasa desain grafis. Langsung saja kita klik untuk memilih. Kemudian kita menginputkan kapasitas usaha. Di sini kita tentukan dulu satuan kapasitasnya. Pada contoh ini kita memilih satuannya adalah rupiah dan kapasitasnya kita masukkan 20 juta. Selanjutnya kita klik kotak biru simpan. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Langsung saja kita klik kotak biru selanjutnya. Sekarang kita sudah ada di bagian validasi resiko. Dapat kita lihat tingkat resiko usaha kita adalah rendah, skala usahanya mikro, dan jenis perizinan berusahanya adalah NIB. Jadi untuk usaha jasa desain grafis ini kita cuma cukup memiliki NIB saja untuk dapat menjalankan operasional usaha secara legal. Lalu kita mengisikan kolom parameter. Di contoh ini muncul otomatis seluruh. Jadi langsung saja kita klik. Lalu kita klik kotak biru selanjutnya. Sekarang kita ada di bagian perizinan lingkungan. Di sini ada pertanyaan, apakah untuk kegiatan usaha Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Di sini tentunya kita pilih belum. Terdapat kotak hijau yang bertuliskan penapisan dokumen lingkungan hidup, pengajuan permohonan, dan pemrosesan akan dilakukan pada sistem AMDAL.net. Untuk melanjutkan proses ini, kita klik saja kotak biru yang bertuliskan proses. Kemudian muncul tampilan pop-up yang bertuliskan yakin memproses permohonan ini. Karena kita sudah yakin, maka kita klik saja ya lanjut. Lalu kita akan kembali ke tampilan tab persyaratan dasar dan tab perizinan berusaha. Kita coba cek di bagian tab perizinan berusaha dan muncul tulisan pada kolom status menunggu verifikasi persyaratan dasar. Ini artinya kita perlu melanjutkan ke proses penapisan di sistem AMDAL.net sebagai bentuk verifikasi atas persyaratan dasar dari kegiatan usaha kita. Lalu kita pilih tab persyaratan dasar. Pada kolom aksi terdapat kotak biru yang bertuliskan proses penapisan. Langsung saja kita klik kotak ini ya. Setelah kita klik, langsung kita diarahkan secara otomatis ke sistem AMDAL.net. Tampilan di layar monitor kita pun berubah ke website AMDAL.net. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Di sini kita lihat daftar kegiatan yang sudah pernah kita proses SPPL-nya di sistem AMDAL.net, yaitu ada 2 kegiatan usaha. Lalu kita scroll lagi ke yang paling bawah untuk mencari kegiatan usaha yang akan dilakukan penapisan. Di sini perlu perhatikan ya, ada 2 tab, yaitu tab resiko R dan MR yang diperuntukkan untuk usaha rendah dan menengah rendah, dan tab resiko T dan MT yang diperuntukkan bagi kegiatan tinggi dan menengah tinggi. Karena kegiatan kita skala rendah, maka kita pilih yang tab resiko R dan MR. Di sini muncul ada 2 kegiatan yang belum saya proses penapisannya. Untuk yang akan kita proses penapisannya saat ini adalah kegiatan usaha dengan KBLI 74130, yaitu aktivitas desain komunikasi visual atau desain grafis. Lalu kita klik saja kotak hijau di sisi kanan yang bertuliskan proses penapisan. Lalu akan muncul tampilan berikut. Kita mulai mengisikan nama rencana usaha dan deskripsi kegiatan. Silahkan pengisian ini disesuaikan dengan jenis kegiatannya masing-masing ya. Lalu kita lihat di sisi kanan ada 2 kotak hijau bertuliskan upload, yang artinya kita perlu menguploadkan file di kotak tersebut. File yang diminta di sini adalah PKKPR dan surat pernyataan pemrakarsa bahwa persetujuan lingkungan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan. Untuk file PKKPR yang akan kita
uploadkan adalah surat pernyataan mikro terkait tata ruang yang sebelumnya sudah kita download di sistem OSS. Sementara untuk surat pernyataan pemrakarsa mengenai persetujuan lingkungan yang masih dalam tahap perencanaan, formatnya sudah saya sediakan ya, dapat di-download di link Google Drive yang ada di deskripsi video ini. Setelah kita klik upload, maka kita langsung saja mencari file PDF-nya ya, yang sudah kita simpan di folder penyimpanan di laptop kita. Berikut adalah tampilan setelah dua file PDF yang diminta telah terupload. Lalu kita isikan kotak deskripsi lokasi dengan alamat lengkap lokasi usaha kita. Lalu kita scroll ke bawah dan kita menemukan dua pertanyaan. Di sini semuanya kita pilih tidak ya. Lalu kita klik kotak hijau bertuliskan lanjutkan. Kemudian di sini kita memilih pendekatan studi. Di sini kita pilih saja tunggal. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Kita cari kegiatan yang sedang kita proses penapisan. Oh ya, perlu diingat ya, apabila di daftar kita ini terdapat beberapa KBLI yang mana semua KBLI itu akan kita proses penapisannya, maka kita tidak boleh memilih atau mencentang semuanya sekaligus ya. Jadi prosesnya harus satu persatu, karena satu penapisan itu hanya berlaku untuk satu KBLI saja. Contohnya, di sini kita ada dua KBLI yang ada dalam daftar proses penapisan. Yang saya pilih untuk dijalankan penapisannya di sesi ini hanya untuk KBLI 74130. Untuk itu, kita klik kotak kecil di sisi kiri untuk memberi centang pada KBLI yang akan kita proses. Lalu, pada kotak yang ada di sisi kanannya, ada pilihan kegiatan utama atau kegiatan pendukung. Di sini kita memilih saja kegiatan utama. Lalu, muncul kotak yang secara default sudah tertulis non-KBLI. Ini tidak masalah ya, karena untuk kegiatan yang sifatnya umum seperti di bidang-bidang jasa, perdagangan, dan kegiatan skala UMKM lainnya biasanya akan dikategorikan sebagai non-KBLI dan masuk dalam kriteria multisektor. Untuk itu, di kotak sebelah non-KBLI kita memilih multisektor. Namun bagi kegiatan lain yang nomor KBLI-nya muncul di sini, silahkan dilanjutkan saja. Namun bagi kegiatan lain yang nomor KBLI-nya muncul di sini, silahkan dilanjutkan saja pilihan sektornya disesuaikan dengan jenis KBLI-nya ya. Selanjutnya di kotak sebelahnya juga kita memilih multisektor. Kemudian di bagian kotak nama kegiatan itu sudah otomatis terisi ya dengan nama kegiatan kita. Jadi kita lanjut saja ya dengan mengklik kotak hijau input. Lalu muncul tampilan berikut. Pada bagian ini kita akan menginput parameter dan besaran dari kegiatan usaha kita. Kita scroll ke bawah dan kita pilih parameter luas bangunan terbangun dengan cara klik pada kotak kecil untuk memberikan tanda centang. Kemudian kita isikan besarannya dengan 25 meter persegi. Perhatikan di kolom hasil akan secara otomatis terisi SPPL. Pada bagian ini cukup satu saja parameter yang kita centang ya, parameter yang lain diabaikan saja. Kita scroll lagi ke bawah dan kita klik kotak hijau tutup. Lalu akan muncul tampilan berikut. Di sini kita pilih tidak memiliki kegiatan pendukung dan kita klik kotak hijau lanjutkan. Kemudian kita sampai ke kotak penentuan kewenangan. Di sini saya sarankan untuk ikuti saja sebagaimana yang secara otomatis sudah tertulis ya. Di sini tertulis adalah kewenangan kabupaten. Lalu kita langsung saja klik kotak hijau lanjutkan. Lalu untuk kotak persetujuan awal ini kita abaikan saja ya. Langsung saja kita klik kotak hijau lanjutkan. Lalu akan muncul tampilan informasi rencana usaha atau kegiatan seperti berikut. Kita scroll ke bawah dan kita bisa lihat hasil penapisan rencana kegiatan adalah SPPL, tingkat resiko rendah dan kewenangan kabupaten. Kita scroll lagi ke bawah, lalu kita klik kotak kecil untuk memberi centang. Kemudian kita klik kotak hijau simpan. Lalu muncul tampilan pop-up perhatian. Di sini kita langsung saja klik simpan. Setelah itu akan muncul tampilan berikut. Untuk mendownload hasil penapisan, maka kita klik pada tulisan penapisan otomatis selesai seperti pada gambar. Setelah diklik, maka langsung muncul kotak kuning bertuliskan penapisan dan di bawahnya ada kotak dengan tulisan lihat detail penapisan. Kita klik saja. Lalu muncul tampilan berikut. Kita scroll ke bawah dan kita lihat lagi hasil penapisan rencana kegiatan. Di sini langsung saja kita klik cetak PDF. Hasil penapisan dari AMDALNet akan secara otomatis ditampilkan dan juga langsung otomatis terdownload di laptop atau komputer kita. Dengan adanya hasil penapisan yang sudah di-download ini, maka proses di sistem AMDALNet telah selesai. Kita dapat meninggalkan website ini. Selanjutnya, kita kembali ke laman OSS kita.
kita. Kita sudah berada lagi pada tampilan tab persyaratan dasar dan tab perizinan berusaha. Saat kita pertama kembali ke laman OSS ini setelah sebelumnya dari AMDAL.net, maka saran saya adalah kita perlu lakukan refresh page dengan cara klik icon refresh seperti pada gambar. Setelah kita refresh, dapat kita lihat pada tab perizinan berusaha terdapat tulisan perlu tindakan. Kita klik tab perizinan berusaha. Kita lihat pada bagian status telah tertulis proses perizinan berusaha dan pada bagian aksi tertulis lanjut. Kita klik lanjut. Lalu akan muncul tampilan pernyataan mandiri seperti berikut. Di sini langsung saja kita klik pada kotak kecil yang tersedia untuk memberi centang. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita menemukan kotak kecil yang kedua. Kita klik juga ya untuk memberi centang. Dan terakhir kita klik kotak biru proses. Sekarang muncul tampilan draft NIB kita. Di sini langsung saja kita klik kotak biru terbitkan. Sekarang kita kembali ke tampilan tab persyaratan dasar dan tab perizinan berusaha. Kita pilih pada tab perizinan berusaha dan kita lihat statusnya sudah berwarna hijau dan tertulis perizinan berusaha terbit dan NIB terbit. Kemudian kita ke bagian aksi. Lalu kita klik kotak yang ada tulisan unduh untuk mendownload NIB kita. Setelah klik kotak unduh tadi, maka akan muncul preview NIB kita. Di sini kita klik icon download untuk menyimpan NIB ini di folder penyimpanan laptop atau komputer kita. Setelah kita download, langsung saja kita klik kotak biru kembali untuk menutup tampilan ini. Kita cari file NIB yang sudah kita download tadi. Lalu kita buka filenya untuk melakukan pengecekan. Kita cek pada bagian lampiran untuk melihat KBLI yang baru kita proses tadi, yaitu KBLI 74130. Di sini KBLI 74130 sudah ada ya di dalam lampiran NIB kita. Dengan ini, maka seluruh tahapan proses penerbitan NIB melalui sistem OSS telah selesai. Oke NV Planners, itulah tadi seluruh tahapan proses